Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 11 Sosial 3 yang beranggotakan saya Imelda Tripinasti, saya Dastri Cahya Bramantari, saya Reviza Kurnia Windianti, saya Lina Anggita Yudhistira. Di sini kami akan menganalisis hutanku dulu, kini, dan yang akan datang. Simak kelanjutannya ya. Apa sih sesungguhnya makna deforestasi? Deforestasi adalah penggundulan hutan secara besar-besaran yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti penebangan liar, pembukaan lahan untuk pertanian atau perkebunan, dan pembangunan infrastruktur. Ini mengakibatkan hilangnya tutupan hutan dan berdampak negatif pada lingkungan. Pertanyaan yang kedua, mengapa sih deforestasi terjadi? Deforestasi terjadi karena berbagai faktor, antara lain ada kebutuhan lahan untuk pertanian dan perkebunan, misalnya perkebunan kelapa sawit, penebangan hutan secara ilegal, pembangunan infrastruktur seperti jalan, permukiman, pertambangan, dan kebakaran hutan. Seringkali faktor ekonomi dan kurangnya penegakan hukum menjadi pendorong utama. Pertanyaan ketiga, di manakah deforestasi terjadi? Apakah hal itu terjadi di Indonesia juga? Deforestasi terjadi di banyak negara di dunia, terutama di negara-negara berkembang yang memiliki hutan yang luas. Ya, Indonesia juga mengalami deforestasi yang cukup signifikan, terutama di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Pertanyaan keempat, kapan terjadi deforestasi? Deforestasi telah terjadi selama berabad-abad. Namun, laju deforestasi meningkat secara drastis sejak revolusi industri dan peningkatan permintaan komoditas pertanian dan pertambangan. Soal nomor 5, apa saja dampak deforestasi? Dampak deforestasi sangat luas dan serius, antara lain hilangnya keanekaragaman hayati, perubahan iklim, peningkatan emisi gas rumah kaca, erosi tanah, banjir, kekeringan, dan penurunan kualitas udara. Dampak sosial ekonomi juga signifikan seperti hilangnya mata pencaharian masyarakat yang beruntung pada hutan. Soal nomor 6, siapa atau apa saja yang terkena dampak dari terjadinya deforestasi? Seperti apa dampak pada yang terkena tersebut dan mengapa bisa demikiannya? Masyarakat lokal yang tinggal di sekitaran hutan, hewan dan tumbuhan yang hidup di hutan, dan seluruh dunia karena dampak perubahan iklim terkena dampak deforestasi. Dampaknya bervariasi mulai dari kehilangan tempat tinggal dan mata pencahariannya hingga perubahan iklim global yang menyebabkan bencana alam yang lebih dan parah. Hal ini terjadi karena hutan berperan penting dalam siklus air, iklim, dan keanekaragaman hayati. Kerusakan hutan mengganggu keseimbangan ekosistem. Soal nomor 7, apakah deforestasi bisa dihentikan? Mengapa? Deforestasi dapat dihentikan, tetapi membutuhkan upaya yang terpadu dan komprehensif dari berbagai pihak. Hal ini sulit karena melibatkan banyak faktor, termasuk kepentingan ekonomi, kebijakan pemerintah, dan kesadaran masyarakat. Namun, dengan pengelolaan hutan berkelanjutan, penegakan hutan yang ketat, dan perubahan pola konsumsi, deforestasi dapat diperlambat, bahkan dihentikan. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi persoalan deforestasi? Kita dapat mengatasi deforestasi dengan berbagai cara, antara lain mendukung kebijakan pemerintah yang melindungi hutan, melakukan reboisasi dan rehabilitas hutan, mengonsumsi produk yang ramah lingkungan, misalnya produk yang bersertifikasi, mengurangi konsumsi produk yang menyebabkan deforestasi, misalnya minyak sawit yang tidak berkelanjutan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga hutan. Soal nomor 9, apakah ada hubungan deforestasi dengan perubahan iklim? Jika ya, bagaimana hubungannya?
Ya, ada hubungan yang erat antara deforestasi dan perubahan iklim. Hutan menyerap karbon dioksida dari atmosfer. Deforestasi menyebabkan pelepasan karbon dioksida yang tersimpan di dalam pohon dan tanah, sehingga meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer dan mempercepat pemanasan global. Soal nomor 10, bagaimana bisa disimpulkan bahwa jika laju deforestasi tetap seperti sekarang, maka dalam 100 tahun mendatang hutan tidak akan hilang? Apa yang dilakukan untuk bisa mengambil kesimpulan seperti itu? Atau kalian tambahkan pembahasan yang lain tentang hutan? Kesimpulan tersebut didasarkan pada proyeksi laju deforestasi saat ini dengan menggunakan data historis dan model prediksi. Para ilmuwan dapat memperkirakan berapa banyak hutan yang akan hilang dalam jangka waktu tertentu jika laju deforestasi tidak berubah. Untuk mengambil kesimpulan tersebut dibutuhkan data yang akurat tentang laju deforestasi, luas hutan yang tersisa, dan faktor-faktor yang mempengaruhi deforestasi. Pembahasan lebih lanjut dapat mencakup strategi konservasi hutan, teknologi pengindaraan jauh untuk memonitor deforestasi, dan peran masyarakat dalam pelestarian hutan. Terima kasih sudah menonton video kami. Jika punya pertanyaan atau masukan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like Dan share ya teman-teman. Dadah. Dadah.